Saya kira ini udah klimak, Pak. Udah enough is enough buat rakyat Iran. Artinya Pak, di sana nanti kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden, sudah tidak ada lagi pemimpin spiritual Loh, begitu itu ya kan Pak? jadi iya, itu bisa Iya, jadi malik bahkan mungkin akan dilarang kali agama Islam di Iran. Kalau Karena mereka apa? Kenapa nggak bisa? bisa. Islam nggak bisa. Orang Islamnya mau Iya. di-ban kok. Enggak, Saya Islam yakin ini Iran enggak. ini nanti Kalau Islam di-ban lagi, ya kan? Cina yang keenakan karena yang bisa nampung hanya Cina. Dengan segitu banyak itu Cina bisa beli harga minyak dengan harga murah dari Iran, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia diam-diam tuh ya. Bukannya nggak tahu. Nah, saya aja tahu, apalagi Israel, apalagi Amerika. Indonesia ini memang pengkhianat. ya kan? Saya Ya rasa seperti minggu depan aja selesai kali Pak ini, Pak. Silakan Enzo. Ya, dia orang sibuk dia Pak. Enzo masih sibuk terus ini, waduh. Cari duit terus nanti buat traktir saya di LA nanti. Pak. Halo. Iya, Pak Enzo ada di kota mana, Pak? Ini Amazon ini Pak. Lagi di Orange County, Pak. Saya tanggal 1 ke LA, Pak. Ya, nanti Bapak saya berikan. Tanggal 27 Februari sampai 8 Maret saya di LA, Pak. Halo. Iya. Saya berikan iPhone 17 Pro Max, Pak. Suaranya jauh nih, suaranya Pak Enzo jauh. Bluetoothnya nggak normal nih, di restart. Ganti Bluetooth ya, ganti perangkat ya. Itu koneknya ke apa Pak? Ke itunya apa? Kendaraan. Ini nggak jelas Iya, kecuali mobil, dia kan? ya Bluetooth-nya dia hapus. Kalau pakai Bluetooth iya. biasanya bagus kan? Itu harus di restart, diulangi. Harus berhenti di stop, kadang-kadang bisa bagus. Orang saya dulu pakai Bluetooth yang harga 20 euro aja dulu bagus kan? Ya, nanti sambil tunggu Pak Enzo ya. Tunggu Pak Enzo biar standby. Kalau saya tanya pada Pak Paul, ya, apakah akan terjadi perubahan sistem supaya kita cerdas, sistem tata negara? Di mana? Iran itu setelah pasti dia jatuh, harus rubah. Ini ya. saya kira udah klimak, Pak. Udah enough is enough buat rakyat Iran. Artinya Pak, di sana nanti kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden, sudah tidak ada lagi pemimpin spiritual. Loh, itu kan Pak. jadi iya, itu bisa. Iya, jadi malik bahkan mungkin akan dilarang kali agama Islam di Iran. Iya, ini kan masalah kepemimpinan Pak. Saya baca bisa dilarang, Pak. Bisa dilarang, Pak. Iya, maksudnya kepemimpinan tertinggi berada kepada pemimpin yang ya Ayatollah Khomeini kan. Nanti sekarang kalau dia berubah, berarti kepemimpinannya, kekuasaannya berada di tangan presiden sepenuhnya. Ya, yang di tangan rakyat. Iya. Tangan rakyat. Dalam hal ini kan DPR kan, Senat. Iya, begitu. Sistem begitu akan terjadi. Iya. Saya rasa memang targetnya kan itu, ya kan. Jadi pasti ini sudah enough is enough. Ya, artinya sudah jelas ini adalah kekuatan yang benar-benar mau mencabik rezim ya, bukan negara Iran. Iya, bukan Iran. Iya, benar. Kalau mau mencabik Iran itu ya kayak waktu Saddam Hussein dihajar itu. Nah, itu memang mencabik Irak, benar-benar mencabik negaranya kan. Tapi yang ini hanya rezimnya yang jadi aman. Ini setelah ini justru karena kan yang diharapkan dari Amerika ini kan siapapun nanti yang memimpin harus jadi kaki tangannya Amerika, karena butuh minyak kan Amerika aja kan. Kemarin analisa siapa tuh yang kemarin itu ini kan Iran sama Venezuela ini kan masalahnya minyak. Mereka itu penghasil minyak, 2 negara penghasil minyak terbesar di dunia. Nah, kalau misalnya ini dijegal sama Amerika, apa Cina nggak kelabakan?
Kenapa kan Cina pasti dijegal? Karena kan dia selama ini kan selama puluhan tahun dia kan keenakan ya kan. Disuapin terus, dipijetin terus, dilayani terus sama Venezuela sama Iran demi mereka bisa jual minyaknya. Kalau nggak mau jual kemana lagi? Mau jual kemana lagi? Ya kan? Cina yang keenakan karena yang bisa nampung hanya Cina. Dengan segitu banyak itu Cina bisa beli harga minyak dengan harga murah dari Iran, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia diam-diam tuh ya. Bukannya nggak tahu. Nah, saya aja tahu, apalagi Israel, apalagi Amerika. Indonesia ini memang pengkhianat, ya kan, mental. Tapi kalau menurut saya Pak Po, ini Ya, kalau senjata lebih balik, berarti Iran ini balik lagi ke monarki, jadi ada prime minister yang running the country. Menurut nah itu. saya sih. Tadi kalau dia balik ke republik gitu, apa namanya, demokrat Iya, itu nggak iya. demokrasi gitu nggak bisa. Soalnya Karena mereka apa? Kenapa nggak bisa? Islam nggak bisa. Orang Islamnya mau Iya. di-ban kok. Enggak, Saya Islam yakin ini Iran enggak, ini nanti kalau Islam di-ban. enggak gini loh, kalau pakai demokrasi berarti one man one vote kan. Ya, Nah, itu yang ngevote mayoritas Islam, nggak bisa kacau ini. Jadi macamnya macam Indonesia. Jadi nggak ya, pernah ya selesai nggak langsung dong problemnya. Pak, nggak Jadi langsung kalau dong. dia monarki macam Saudi Arabia, Eh, ini rakyatnya makin bisa dikontrol. Nah, terus yang running the country itu prime minister, nah itu nanti macam kayak England, Belanda, kayak kayak Belanda. Australia, Belanda, nah itu. Iya, Jadi agama mungkin disingkirkan, nggak dilarang, cuman di disingkirkan. di kelas kedua. Nah, Iya, itu baru bisa jalan. Nah, terus saya lihat lagi ini yang lagi rame ini Greenland. Si Trump udah ngasih warning kan, kalau Greenland nggak ikut US, kalau kita nggak mau invasi ya saya beli deh. Tapi tetap prime ministernya nggak mau, dia mau tetap pilih Denmark. Hati-hati, Denmark itu pertahanannya apa? Denmark itu nggak ada pertahanan, ya kan? Begitu China sama Rusia ini lagi apa namanya, Proklat. berlomba untuk Iya, mengambil Greenland. Tapi kalau Greenland itu jatuh ke tangan Cina atau ke tangan Rusia, Eropa ya Eropa beres, kelar. kelar. Ya Eropa kelar, Itu Pak. aja sih. Ya Eropa Banyak orang kelar. Itu banyak mah orang dekat. nggak ngerti. Mereka Banyak ngerti, orang nggak Pak. Cuma ngerti. kan itu kan Dipikir sok baik, Pak. Amerika ini, iya dipikir Amerika ini, wah sok nyaplok, sok Iya, nyaplok. orang-orang kan Nggak sok ngerti. baik, Pak. Iya. Itu kayak orang main ini, main chess, skak gitu kan. Iya. Ada jalan-jalan tertentu Jatuh. yang harus dikerjakan sama Trump in the next 4 years. Itu aja kesempatan dia ini 4 tahun cuman that's it. Kalau dia nggak atur ini situasi, ya kalau orang rakyatnya matanya buta nggak bisa milih, ya udah Cina sama Rusia masuk kelar lah. Itu aja. Lanjut. Kan ini kalau analisa saya lain lagi, dicaploknya Greenland ini diakibatkan Amerika dunia telah mengembargo minyak Venezuela, mengembargo minyaknya Iran, semua diembargo. Itu ada hukum. Tetapi waktu diembargo, mereka melakukan dagang yang menggunakan lalu lintas jalannya ke Greenland itu. Itu oleh sebab itu tidak heran banyak beberapa kapal ketangkap di daerah itu. Karena negara ini, yang negara pemilik itu tidak mampu untuk mendeteksi bahwa itu tempat lalu lintasnya embargo minyak yang dilakukan dunia. Maka berpikirlah si Donald Trump, kita ambil itu supaya lalu lintas minyak itu sudah tidak lagi ada sudah di bawah kontrol angkatan lautnya Amerika. Di situ pada kuncinya. Sehingga Enggak, terpaksa ada yang bilang juga tadi banyak Iya. mineral, banyak mineral ya. Benar mineral, itu. ada Iya. hasil Tetapi alam yang Pak Andi, untuk kemajuan AI. persoalannya di situ lalu lintasnya. Ya, lalu lintasnya kejahatan dilakukan di tempat itu. Ya, yang tidak mampu itu Belgia. Nah, sehingga Amerika ingin mencapai supaya ada alat kontrol di situ. Penjualan minyak dari Iran mau ke Cina mau apa bisa diblok di tempat itu. Nah, tapi itu opini kita bersama ya. Nah, Iya. memang ya nggak apa-apalah kan. Itu baru kan negara si pemimpin NATO sudah
bicara langsung, dia mendukung Amerika mau mengambil itu. Karena ada kesalahan Belgia di situ, tidak mampu mengontrol lalu lintasnya minyak di situ yang dilakukan oleh dunia sudah mengembargo minyak itu. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, cuman ya benar dikatakan Pak Andi, apakah juga kita, tapi marilah kita jangan ke media Indonesia ya, Enggak, kita jadi ambil ke media Eropa lah supaya enggak, tadi objektif gitu ya. diambil alih secara Ya, militer ya. itu kemungkinan US bisa. Tapi kalau Cina nggak mungkin. Seperti saya katakan kemarin, kapan Cina itu perang? Cina Ya, itu nggak benar. pernah perang Ya. dari zaman dulu nggak pernah perang. Kemungkinan diambil Cina dengan dibeli, dibayar, Ya, dibayar. ya kan? Ya, dihitung penduduknya berapa. Satu penduduk ditawarin 10.000 US dollar. Kalau nggak mau sampai 100.000 US dollar per orang. Jadi kemungkinan Cina ada duit dia beli. Kalau secara militer nggak mungkin. Rusia Iya. nggak mungkin Rusia. Rusia udah, aduh, Rusia kena Ukraina aja 3 tahun nggak selesai. Gimana sih? Duitnya udah nggak ada. Nah, kalau US dibeli tapi dengan harga murah, US nggak mau keluar duitnya banyak. Kalau mau gue beli, kalau nggak mau ya gue pakai militeri. Itu. Tapi tergantung dari situasi dan kondisi keadaannya gimana. Kalau udah mepet banget, kalau Cina udah merapat, ya repot. Lanjut. Ini Greenland ya. Ini saya bukain dari ini ya. Bagus ya memang ya. Kalau Greenland itu mapnya mengapa aja dulu, Pak. penting? Ya jawabannya ini tadi ya. Kalau kita ngeliat tuh Greenland itu ya Amerika Utara, Rusia, Asia, Eropa, tengahnya itu Greenland. Jadi itu memang penting sekali. Ya, memang penting sekali. Terutama untuk cadangan air murni ya dan mineral tadi ya. Lokasi strategis ya di Arktik ya. Ini kalau menurut ChatGPT, gudang harta karun mineral energi masa depan, ya kan, REE. Penting untuk baterai tadi yang tadi ya Pak Andi bilang ya AI ya, teknologi AI dunia itu ada di Greenland. Kunci militer jelas tadi ya, karena persis tengah-tengah ya, perubahan iklim, tentang geopolitik, ya kan, wah penting ya, kepentingan masing-masing negara. Kalau Amerika pertahanan nasional, cegah Rusia dan Cina mendekat. Ya, bahkan secara serius ingin membeli Greenland. Harus, pokoknya Amerika tuh getol banget kudu dapat. Sementara Rusia dengan tenang-tenang aja ya. Ya, Cina juga ya tenang-tenang saja. Tapi dia udah punya akses ke sana. Makanya ini, menurut saya ini Greenland ini bodoh. Terlalu naif ya, terlalu naif. Karena saking makmurnya, saking tenangnya, itu kan negara tenang sekali ya di Greenland itu ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa ini ya, bisa jalan-jalan. Kalau ke Greenland saya pengennya jalan-jalan. Ingin jalan-jalan di sana, hiking itu ya, jalan ngiterin ini ya, saya pengen nanti, moga-moga saya bisa lihat. Indah sekali ya, saudara ya. Nah itu kalau menurut ini itu ya, tapi kalau ngeliat tempatnya memang strategis sekali ya, persis tengah-tengah ini ya. Ini kan di utara, kutub utara, persis di polnya kan, ya kan, nah itu Greenlandnya itu. Tapi kalau kita balik ya, sampai kapan ini ya, masih 5-10 tahun lagi. Ya berbagai masalah terjadi perang dunia ketiga, salah satunya ya tadi yang itu ya bikin terusan Ben Gurion ya, yang saingan sama terusan Suez, ya, salah satunya itu. Tapi kalau tadi analisanya Pak Teddy, saya Pak Andi tadi, ya kalau transisi masuk akal Pak. Tapi kalau buat selamanya si Pahlavi rakyat Iran juga nggak mau Pak. Saya kira nggak mau rakyat Iran. Ya, jadi pasti nanti akan pemberontakan lagi. Jadi paling fair ya sudah lepas. Tapi untuk transisi ya bisa masuk akal. Kalau nggak kita nggak tahu apakah Islam masih berkuasa apa enggak ya kan? Apakah pengaruh Islam masih kuat apa enggak? Tapi yang pasti yang agenda pertamanya Pahlavi ya nyingkirkan Islam, ya kan? Yang pasti karena si Pahlavi ini kan dendam kesumat sama Islam. Dan kalau kita lihat rakyat Iran itu memang sudah benci banget sama Islam tuh Pak. Ya, rakyat Iran itu udah begitu bencinya sama Islam. Saya kira wajar ya Pak, kalau misalnya ini sudah 3.400 yang meninggal dalam 3 hari. Tapi si Reza Pahlavi ini problemnya Pak Po. Dia itu meninggalkan Iran itu
sama bapaknya itu dia umur 17. Sekarang udah 47 tahun, dia udah umur 60-an lebih ya. Nah itu jadi dia itu nggak ada supporternya. Jadi waktu dia ninggalin Iya Iran kan di awal saya itu udah bilang itu masalahnya sebagai dia. teenager. Mappingnya dia jago nggak? Nah, mungkin ini buat orang Iran dia punya stepping stone untuk ya daripada kosong kamu masuk dulu, habis itu Betul. kamu keluar lagi. Harus Nggak bisa keluar. Kalau nggak nggak terus. dibunuh, Pak. Kalau nggak gitu mati dia. Dibunuh pasti. Saya kalau jadi politikus sana ya cuma tak pakai Nah, kalau kamu nggak mau tahu tapi diri tak bunuh. ada baiknya juga. Jadi dia tuh sebagai ini aja apa Bapak raja bangsa. mahkota, Jadi nggak bapak bangsa, Pak. ngapa-ngapain, Iya, kayak nggak Gus Dur kan. ngapa-ngapain. Jadi yang bertanggung jawab itu PM-nya, Pak Prime Minister. Dia itu juga sebagai simbol negara doang. Hmm. Itu ada kemungkinan. Soalnya kalau umpamanya jatuh lagi ke Demokrat lagi, aduh apa demokrasi, hancur lagi Iran. Nggak bisa negara dimanapun di dunia ini kalau dipegang Islam secara demokrasi, hancur negara. Hmm. Terus terang saya bilang. Kecuali monarki, makanya sih di Brunei, Saudi Arabia, UAE, itu masih kerajaan semua. Baru bisa survive. Ya kan? Saya Ya rasa minggu depan aja selesai kali Pak ini, Pak. I think so. Seperti Israel aja, presidennya. Ngapain presidennya? Kedengaran pun kagak. Mukanya gimana banyak orang nggak tahu. Tapi yang kerja sih Netanyahu kan. Jadi dia sebagai simbol doang. Nah, kemungkinan si Reza Pahlavi sebagai simbol untuk transisi, rakyat tenang, ekonomi balik, embargo dicopot, dia ke satu dia cabut, kedua dia cuma jadi patung aja di istana. Itu aja sih. Kalau nggak gitu, balik lagi ke nol. Tapi saya rasa feeling saya balik lagi ke nol. Kenapa? Kebencian mereka itu udah ditanamkan di otak-otak mereka ini selama 47 tahun. Amerikanya adalah setan terbesar, Israel setan kecil. Ya, down with America, down with Israel itu udah di benak mereka. Sampai the next generation yang tumbuh. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang yang di Iran yang protes-protes ini kan nggak tahu siapa itu Pahlavi. Kan mereka belum lahir. Pahlavi itu kan keluar tahun 47 tahun yang lalu. Si Reza ini kan anaknya. Jadi ya mereka nggak tahu siapa itu Pahlavi. Ya kan? Itu aja sih. Jadi kedepannya gimana kita nggak tahu deh. Kalau yang masuk akal yang tadi pertama transisi. Dari kemarin kan kita memikirkan ini transisi. Dia tidak boleh lama pasti ditembak mati dia sama anak buah sama rakyatnya sendiri lagi. Apalagi kan dia lemah. Tapi kalau sekedar untuk supaya jangan perang saudara, maka dia harus naik untuk sebagai simbol dan seperti dia janji dia akan menghantarkan Iran supaya demokratis. Jadi dia janji akan menyerahkan kembali kekuasaan itu kepada rakyat. Ya, tapi mesti ingat lagi, Islam itu bermuka dua. Sekarang aja pura-pura baik-baik, lama-lama kamu ditikam dari belakang. Soalnya kebencian dia dengan Amerika, kebencian dia dengan Israel itu udah mengakar, udah mendarah daging. Jadi sekarang aja pura-pura baik sama West, sama orang Barat. Tapi begitu mereka hidupnya udah agak enak, pasti berontak lagi, Islamnya lagi keluar. Itu balik lagi ke yang sering kita omongkan, ideologi nggak bisa dibunuh. Bisa diredupkan tapi nggak bisa dimatikan. Itu aja sih. Ini dolar 16.900 ya, naik ya. 16.900, emas sudah 4.700 Bapak. Satu ounce. Serem. Gila ya. Serem. Dalam dari 2000 terakhir 2000 berapa? 2.400 saya beli. Iya, ini harus sambung toba masuk ini. 4.700 dalam waktu kira-kira less than 2 years. Gila nggak tuh? Bukan itu doang, itu naik juga emas putih white gold kan
Pokoknya ini aja deh apa Bisa logam logam murni, mulia, pokoknya logam mulia. logam mulia naik semua. Nah, ini 16 ini Ombung Toba ini belum masuk nih. Ini Ombung Toba masuk nih. Ini betul nggak Ombung Toba masuk? Ini 16/8 ini bisa menuju 19 nih Sun. Ombung. Saya tanya saya tanya pada Bro Andi sama Pak Paul isu kenapa Amerika sekarang ini belum